bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena misteri kerajaan Engkau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menyebarkan lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab pemilik itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, maukah Tuan agar kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, saya menawarkan permenungan berdasar dari sabda Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 26 sampai 27. Sabda Tuhan menyatakan demikian, kira-kira Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Roh membantu kita dalam semua bentuk kelemahan kita. Namun, kelemahan khusus yang disebutkan di sini adalah ketidaktahuan kita tentang seharusnya berdoa. Lebih tepatnya, meski kita mengetahui bagaimana berdoa, namun kita tidak mengetahui apa yang benar-benar sesuai dengan rencana Allah. Santo Paulus menyadari bahwa ada saat-saat ketika dia dan orang lain tidak tahu apa yang harus didoakan, mungkin saat penderitaan dan penganiayaan. Paulus meyakinkan para pendengarnya bahwa Roh memberi kita bantuan. Ketika kita menanggung penderitaan, Allah tidak meninggalkan kita sendirian. Roh Allah membantu kita menyampaikan keluhan-keluhan yang tak terucapkan kepada Allah. Keluhan-keluhan ini tidak dapat diungkapkan dalam kata-kata manusia. Doa-doa kita di tengah penderitaan tidak hanya didengar Tuhan, tapi juga ditolong oleh Tuhan. Roh Allah sendiri membantu kelemahan kita dengan menjadi perantara bagi kita
dengan menyampaikan keluhan-keluhan kita yang tak terucapkan. Kita masih lemah karena hidup dalam dunia yang dilingkupi kuasa dosa. Kuasa dosa membuat kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Namun kita tidak perlu khawatir, Allah tidak meninggalkan kita sendirian. Roh akan membantu kita dalam kelemahan kita. Kita sadar mungkin tidak semua dari kita mampu untuk berdoa, mengucapkan kata-kata kepada Allah. Kadang-kala kita tidak tahu apa yang harus kita sampaikan dalam doa-doa kita kepada Allah. Namun sahabat Tuhan memberikan peneguhan kepada kita bahwa Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan, khususnya tadi ketika kita sulit bagaimana seharusnya berdoa. Mungkin orang-orang Katolik itu adalah orang-orang yang rendah hati. Bukti orang Katolik rendah hati adalah misalkan ketika berkumpul dalam komunitas atau bersama-sama dengan umat lain, ketika akan berdoa bersama, doa makan misalkan, lalu kemudian ditanyakan siapa yang memimpin doa, semuanya diam saja. Gak ada yang berdoa. Lalu tunjuk-tunjukkan, kamu saja, kamu saja, kamu saja, kamu saja. Muter, gak ada yang mau ya. Mungkin itu rendah hati orang Katolik ya. Antara rendah hati atau tidak percaya diri. Mungkin jarang yang mengatakan saya yang akan memimpin doa. Wah, seperti itu kan. Ya mungkin tepat juga dengan kata-kata sabda Tuhan bahwa kadang-kala gak tahu harus berdoa seperti apa. Ya moga-moga dengan sabda ini kita menjadi lebih percaya diri untuk berdoa, karena Roh Kudus itu membantu kita untuk berdoa, jangan khawatir. Roh Kudus tahu apa yang seharusnya ingin kita doakan, keluhan-keluhan kita tahu, dan Roh Kudus itu akan membantu kita. Maka hendaknya tetap percaya diri ketika diminta untuk berdoa, karena berdoa itu sebenarnya sederhana dan gampang, ya gampang. Rumusannya misalkan saya kasih contoh ya, ketika mau doa makan, pertama kali, terima kasih Tuhan atas karunia yang diberikan kepada kami. Satu kalimat selesai. Lalu kami akan makan bersama, berkatilah makanan dan minuman supaya menyehatkan jiwa dan raga kami. Kalimat kedua, ya. Kami mohon semuanya itu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Selesai kan? Ya, maka yang makan segera makan, tidak kemudian tambah lapar karena kelamaan doanya. Gampang berdoa itu saudara-saudari, syukur kepada Tuhan apa yang dimohonkan, lalu ditutup saja, cukup singkat. Tapi kadangkala yaitu tadi mungkin karena rendah hati, karena nggak pede atau seperti apa, tunjuk-tunjukkan kamu saja, ya jarang mengatakan saya saja. Ya moga-moga dengan sabda ini kita semakin percaya diri bahwasanya Tuhan membantu kita dalam doa-doa kita dan tahu sesungguhnya Tuhan itu menghendaki apa, kita mau berdoa dan minta apa. Nah itu satu hal tentang doa. Dan tadi juga disebutkan ya bahwa kita ini masih lemah karena hidup dalam dunia yang dilingkupi kuasa dosa. Kaitannya dengan dosa ini kita sadar memang kita manusia lemah, mudah jatuh ke dalam dosa. Dan di dunia ini ada pertentangan atau pertempuran antara roh baik, kalau saya sebut roh baik adalah Roh Kudus sebagai orang Katolik yang membantu kita menjadi orang baik, dan juga roh jahat yang kemudian menjauhkan kita dari Allah, yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Senantiasa ada tegangan, ada pertentangan antara itu. Kalau dalam Injil tadi disampaikan ada musuh yang kemudian ingin melenyapkan atau mematikan si gandum, sehingga lalang itu akan mengganggu pertumbuhan gandum sehingga gandumnya menjadi mati. Ada musuh di sana yang menaburkan benih, dan di situ perumpamaannya adalah bahwasanya tidak dibasmi semuanya gandum dan lalang, tunggu nanti suatu saatnya biar Tuhan yang akan menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Senantiasa ada pertentangan itu, senantiasa ada dosa dalam diri manusia.
Dan ketika ada dosa, kita sebagai orang Katolik tetap punya harapan. Harapannya Tuhan tetap memberi kesempatan kita untuk bertobat. Seperti bacaan pertama tadi bahwa Allah memberikan harapan kepada manusia ketika berdosa itu untuk bertobat. Dan kalau dilihat di dalam dunia sekitar kita, roh jahat ataupun hal-hal yang buruk itu kadangkala juga menakutkan. Menakutkan karena ya antar sesama manusia tega-teganya melenyapkan nyawa atau mencelakai sesamanya. Ya, di satu sisi hal yang buruk yang berdosa. Ada ketidakjujuran di dunia ini. Ada hal-hal yang buruk yang tetap terjadi di dunia ini. Itu yang namanya roh-roh jahat yang membuat manusia ke dalam dosa. Di sisi lain tetap ada roh baik, di mana manusia itu memperhatikan sesamanya, mau menolong yang menderita, mau untuk tetap mengampuni dan mengasihi dan seterusnya. Dan disitulah terjadi tetap ada pertentangan. Ya, kapan selesainya pertentangan itu kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu bagaimana suasana damai sejahtera akan terjadi senantiasa. Dan saudari-saudara sekalian, ketika kita berdosa, sekali lagi bahwasanya ada kesempatan untuk bertobat mohon ampun kepada Allah melalui sakramen rekonsiliasi. Dan ketika mendengar sakramen rekonsiliasi itulah kemudian saya disadarkan bahwa tetap ada roh jahat yang menggoda manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Tidak sekedar dosa-dosa ringan, ya, akan tetapi juga dosa-dosa yang berat yang kadangkala di luar penalaran saya sendiri, dan kadangkala membuat saya juga prihatin kenapa sampai orang Katolik jatuh ke dalam dosa yang sedemikian beratnya. Ada keprihatinan di situ, maka saya semakin sadar bahwa ada roh jahat, ada iblis, ada hal yang mengganggu manusia sehingga tega-teganya berbuat dosa yang begitu berat, ya, yang begitu tidak terpikirkan oleh pikiran saya sendiri. Maka yang utama adalah kesadaran untuk bertobat, untuk menyesali dosa-dosa dan terus berjuang mohon bimbingan Roh Kudus agar dijauhkan dari dosa-dosa yang membuat kita jatuh, membuat kita jauh dari Allah. Dan sebelum berbuat dosa, terus mohon kepada Roh Kudus agar Roh Kudus juga membantu kita mengatasi kelemahan-kelemahan kita, sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa yang menjauhkan kita dari Allah. Kiranya itu permenungan yang saya tawarkan untuk minggu ini, merenungkan sabda Allah, dan semoga kita juga semakin percaya diri bahwasanya roh Allah senantiasa membantu kita dalam setiap hal, setiap kehidupan yang kita jalani di dunia ini, entah saat penderitaan, entah saat kita mengalami kelemahan, entah saat kita sulit untuk berdoa, entah saat kita juga sedang sulit untuk lepas dari dosa. Kita mohon semoga Roh Kudus membantu kita sehingga kita yang sudah dibaptis sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah, dan kita berjuang untuk menuju kepada kekudusan, semakin layak di hadapan Allah, dan nantinya ibaratnya tadi kita menjadi gandum-gandum yang dikumpulkan Allah yang layak masuk kerajaannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Saudari-saudara, marilah kita meneguhkan iman dengan bersama-sama mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya